siang. Kami dari kelompok 3, di sini kami ingin mempresentasikan PPT kami, yaitu konversi sampah plastik menjadi bahan bakar cair melalui prototipe skala kecil. Baik, sebelum memasuki pembahasan, kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Untuk pertama itu ada saya Martin Tosutomo dengan NIM akhir 49. Saya Martina Lumban Gaul dengan NIM akhir 47. Saya Indah Stefani dengan NIM akhir 48. Saya Lucy Beatrice Terputar dengan NIM akhir 45. Saya Alia Yuniarti dengan NIM akhir 46. Saya Nadja Firmansyah dengan NIM akhir 44. Next. Baiklah, ada pun latar belakang dan kondisi intinya, yaitu Kota Jambi yang mengalami peningkatan timbunan sampah setiap tahun seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu jenis sampah yang paling dominan adalah sampah plastik karena penggunaan yang sangat luas pada kemasan makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Penutupan beberapa tempat pembuangan sementara atau TPS di kawasan pemukiman bertujuan meningkatkan estetika kota. Namun ketika kondisi tersebut memicu munculnya pembuangan sampah secara liar di lahan kosong maupun bantaran sungai. Selain itu, sebagian masyarakat masih melakukan pembakaran sampah secara terbuka atau open burning sebagai cara tercepat untuk mengurangi volume sampah. Meskipun tindakan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Adapun urgensi dan analisis dampaknya, yaitu permasalahan sampah plastik bukan hanya masalah kebersihan, sekali juga menyangkut aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mampu mengurangi volume sampah sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, berikut ini adalah solusinya. Berikut ini adalah dampak yang disebabkan oleh timbunan sampah. Pertama itu dampak lingkungan, yang dimana pembakaran plastik itu menghasilkan emisi berbahaya seperti dioksin dan furan. Lalu kedua, sampah plastik yang menumpuk dapat mencemari tanah dan badan air. Lalu yang ketiga, mikroplastik dapat masuk ke rantai makanan dan mengganggu ekosistem. Lalu yang kedua, dampak sosial, yaitu yang pertama menurunkan kualitas sanitasi lingkungan, yang kedua menimbulkan bau tidak sedap, dan yang ketiga memicu konflik antar warga akibat pembuangan sampah liar. Lalu yang ketiga, dampak ekonomi, yaitu yang pertama meningkatkan biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah, yang kedua menurunkan nilai estetika lingkungan, dan yang ketiga menghilangkan potensi ekonomi dari limbah plastik yang masih dapat dimanfaatkan. Baiklah, berikut kami akan membahas identifikasi masalah. Yang dimana akar permasalahannya yaitu tingginya penggunaan plastik sekali pakai, rendahnya tingkat daur ulang plastik, kurangnya fasilitas pengolahan sampah, lalu masih banyak masyarakat yang membakar sampah, dan belum optimalnya pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Yang dimana ada diagram identifikasi masalahnya itu diawali dengan permasalahan sampah plastik yang menghasilkan penumpukan sampah. Lalu penumpukan sampah ini menghasilkan pencemaran lingkungan, yang dimana pencemaran lingkungan ini diperlukan solusi waste to energy. Next. Lalu ada solusi yang ditawarkan. Prototipe pirolisis skala kecil. Pirolisis merupakan proses dekomposisi thermal material organik pada suhu tinggi tanpa keberadaan oksigen. Teknologi ini dipilih karena mengurangi volume sampah plastik tentunya, lalu ada menghasilkan bahan bakar alternatif, lalu memiliki emisi lebih rendah dibanding pembakaran terbuka, dan dapat diterapkan pada skala komunitas. Melalui proses ini, pirolisis ini, rantai polimer plastik akan terpecah menjadi senyawa hidrokarbon sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar cair. Lalu ada prinsip kerja pirolisis. Ada beberapa tahapan proses prinsip kerja pirolisis, yaitu yang pertama ada pemilahan, yang dimana plastik dipisahkan dari sampah lain sesuai jenisnya. Lalu ada tahapan proses pencacahan, di mana ukuran plastik diperkecil agar proses lebih efektif. Lalu ada tahapan proses pemanasan, yaitu plastik dipanaskan pada suhu 300 sampai 500 derajat Celcius tanpa oksigen. Lalu tahapan proses pengembunan, yaitu uap hidrokarbon didinginkan dalam kondensor. Dan tahapan proses yang terakhir yaitu pengumpulan produk, yang dimana minyak pirolisis ditampung untuk dimanfaatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram alir proses pirolisis pada skala kecil, yang dimana dimulai pada tahap pertama, di mana sampah plastik ini dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan jenisnya, yang dimana itu digunakan dalam pirolisis yaitu jenis PID. Terus
LDPE, kemudian ada BP. Kemudian tahapan kedua itu masuk pada tahapan pencucian, di mana plastik ini dicuci untuk menghilangkan kotoran dan juga untuk menghilangkan label pada plastik yang ada. Kemudian masuk pada tahap pencacahan, di mana di sini plastik yang sudah dicuci dipotong kecil-kecil agar mempermudah dalam proses piralisisnya menjadi lebih efektif. Kemudian masuk tahap pirolisis yang dimana di sini adalah pembakaran tanpa oksigen, di mana plastik dimasukkan ke reaktor dan dipanaskan tanpa oksigen pada suhu 300 sampai 600 atau 500 derajat Celcius. Kemudian masuk ke dalam tahap kondensasi, di mana di sini uap hidrokarbon dari tahapan pirolisis dialirkan ke dalam kondensor dan didinginkan. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu minyak pirolisis, di mana uap yang telah terkondensasi menjadi cairan atau minyak pirolisis dan ditampung. Pada tahapan pirolisis dia terdapat dua hasil, yang dimana yang pertama itu adalah gas atau non condensable, dan dimana gas yang tidak terkondensasi dialirkan ke pemanas sebagai bahan bakar tambahan. Kemudian yang kedua itu residu karbon atau arang, di mana itu merupakan sisa padat atau arang yang dikeluarkan dari reaktor dan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada pun komponen dari prototipe kami. Yang pertama yaitu reaktor pirolisis, di mana itu merupakan tempat berlangsungnya proses pemanasan plastik. Kemudian ada kondensor, yang dimana ini merupakan tempat untuk mendinginkan uap hidrokarbon menjadi cair. Kemudian masuk ke penampungan produk, yang dimana itu merupakan tempat untuk mengumpulkan minyak hasil pirolisis. Kemudian ada sumber panas, di mana ini merupakan kompor gas atau burner. Kemudian ada pipa penghubung, yang dimana gunanya itu untuk menyalurkan uap dari reaktor menuju ke kondensor. Selanjutnya ada pun desain dari pirolisis skala kecil yang kami buat, di mana desain alatnya dimulai dari termometer, kemudian masuk ke dalam pipa uap, kemudian ini masuk ke reaktor pirolisis atau tabung besinya, masuk ke tutup rapat, kemudian ada sampah plastik, ada pemanas di bagian bawahnya, kemudian masuk ke kondensor yang dimana berbentuk pipa spiral, masuk ke air yang ada di dalam pipa uap ini, dimana itu merupakan air pendingin. Selanjutnya masuk ke bagian yang gunanya untuk penampungan minyak, dimana di sini ada dimensi alat atau perkiraan dari tampak samping, reaktor, kondensor, dan penampungan minyaknya. Reaksi dan mekanisme pirolisis. Reaksi pada proses pirolisis, C2H4N terurai menjadi CXHY, gas dan kar. Mekanisme, polimer plastik terurai akibat suhu tinggi. Ikatan karbon terpecah menjadi hidrokarbon yang sederhana dan uap hidrokarbon terkondensasi menjadi minyak. Sebagian berubah menjadi gas dan residu karbon. Proses ini tidak melibatkan pembakaran karena tidak terdapat oksigen di dalam reaktor. Oleh sebab itu, emisi yang dihasilkan jauh lebih rendah dibandingkan pembakaran terbuka. Produk yang dihasilkan bio-oil 60-80%, bahan bakar cair yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Singas 10-20%, gas yang dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar pemanas reaktor. Selanjutnya itu ada kar 10-15%, residu karbon yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar padat atau bahan baku briket. Keunggulan dibandingkan metode lain, parameternya itu emisi, pembakaran terbukanya itu lebih tinggi, sedangkan landfill itu sedang dan pirolisis itu rendah. Untuk nilai ekonominya, pembakaran terbuka itu tidak ada, sedangkan landfill itu rendah dan pirolisis itu tinggi. Produk energi, pembakaran terbukanya itu tidak ada, landfillnya tidak ada, sedangkan pirolisis itu ada. Sedangkan efisiensi lahan, pembakaran terbukanya itu tinggi, landfillnya rendah, dan pirolisisnya tinggi. Pirolisis itu menghasilkan emisi yang lebih sedikit karena proses berlangsung tanpa oksigen, sehingga membentuk asap dan gas berbahaya dapat diminimalkan. Memiliki nilai ekonomi, produk yang dihasilkan itu seperti minyak.
pirolisis dan CAR mempunyai nilai jual sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi. Menghasilkan energi tidak seperti pembakaran terbuka atau penimbunan sampah, pirolisis mampu mengubah limbah menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan kembali. Next. Baik, pada slide ini akan dijelaskan mengenai manfaat yang diperoleh dari proyek yang kami buat dari pengolahan sampah plastik menjadi minyak. Adapun manfaat yang pertama yaitu manfaat dari lingkungan itu sendiri. Untuk lingkungan bermanfaat mengurangi pencemaran udara, kemudian mengurangi sampah plastik dan juga mendukung ekonomi sirkular. Kemudian dari proyek ini juga terdapat manfaat sosialnya. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian menjadi media edukasi lingkungan. Dan yang ketiga yaitu manfaat ekonomi. Pada proyek ini terdapat dua manfaat ekonomi. Yang pertama menghasilkan produk bernilai jual, kemudian mengurangi biaya pengelolaan sampah. Dan yang terakhir ada manfaat terhadap akademik, di mana proyek ini menjadi media penelitian dan inovasi mahasiswa. Nah, pada slide ini merupakan ajakan peduli lingkungan, di mana sampah plastik bukan masalah jika dikelola menjadi sumber energi. Nah, selanjutnya makna dari slogan tersebut adalah bahwa sampah plastik sebenarnya bukan hanya limbah yang harus dibuang, tetapi dapat dimanfaatkan melalui teknologi seperti pirolisis yang kami buat. Melalui proyek ini, masyarakat diajak untuk mengurangi pembuangan sampah plastik secara sembarangan, kemudian mendukung program pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan, dan yang ketiga berpartisipasi dalam pemilahan dan pengumpulan sampah plastik. Gambar alat pada slide ini menunjukkan rancangan alat pengolahan sampah plastik menggunakan metode pirolisis, sedangkan gambar tumpukan sampah menunjukkan permasalahan yang ingin dituntaskan oleh kami. Dan ada kesimpulan dari proyek kami. Yang pertama, sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang mendesak di Kota Jambi. Kemudian teknologi pirolisis mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar cair yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian prototipe pirolisis skala kecil dapat menjadi solusi waste to energy yang sederhana, efektif namun tetap ramah lingkungan. Yang terakhir, implementasi teknologi ini memiliki potensi untuk mendukung pengurangan sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif bagi masyarakat Kota Jambi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain alat pirolisis mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar. Alat ini terdiri dari kompor sebagai sumber panas dan tabung pembakaran yang berfungsi sebagai reaktor. Uap hasil pemanasan dialirkan melalui pipa berukuran setengah inci yang dilengkapi dengan elbow, double nipper, water mur, keran air, dan soket. Selanjutnya, uap masuk ke bagian kondensor yang tersusun dari lilitan pipa tembaga di dalam wadah berisi air pendingin. Kondensor ditopong oleh rangka dan dilengkapi saluran masuk serta keluar air pendingin. Hasil kondensasi kemudian ditampung pada ember penampung bahan bakar cair. Seluruh komponen dirancang agar proses limbah plastik menjadi bahan bakar berlangsung dengan baik. Ini kontribusiku kurangi sampah. Tahukah kamu, Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia. Ada 5 jenis sampah plastik yang sulit terurai oleh bumi. Botol plastik 50-80 tahun, sedotan plastik 20 tahun, styrofoam 450 tahun, kemasan saset 50-80 tahun, kantong plastik 10-20 tahun terurai. Yuk berkontribusi mengurangi konsumsi plastik dengan cara membawa tas belanja sendiri saat berbelanja, membawa botol minuman sendiri saat keluar rumah, dan mengurangi konsumsi sedotan plastik. Mari jaga bumi dan kota